Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Gak berasa udah masuk mau weekend lagi. Selamat hari Jumat ya teman-teman. Terus juga udah mau masuk akhir bulan. Nah ini tuh aku lagi mau kegiatan rumah tangga dulu. Seperti biasa ya, ini menjelang weekend biasanya aku lebih gercep dan lebih maksimal dalam melakukan aktivitas rumah tangga, khususnya di bagian beres-beres atau bersih-bersih rumah, karena biasanya weekend itu kadang ada acara di luar gitu ya, suami ngajakin keluar. Nah selain itu aku juga punya beberapa rutinitas yang aku lakukan saat akhir bulan nih. Nanti aku sharing-sharing ya, rutinitas apa aja sih yang aku lakukan biasanya di akhir bulan. Nah mungkin rutinitas yang aku lakukan ini juga ada beberapa teman-teman atau bunda yang ngelakuin sama dengan aku ya. Biasanya tuh para bunda-bunda juga suka mengevaluasi ataupun menyambut gitu ya tiap akhir bulan untuk segera bergegas belanja bulanan untuk memenuhi stok kebutuhan rumah tangga yang sudah habis. Untuk aku pribadi belum ada rencana belanja bulanan karena nanti mau diskusi dulu sama suamiku mau belanja bulanannya yang sekali sebulan atau mau dibikin per minggu gitu. Kalau untuk aku sendiri sih fleksibel aja ya teman-teman. Kadang-kadang kalau memang ada rezekinya untuk belanja sekali sebulan gitu ya dibikin bulanan. Tapi kalaupun misal rezekinya nih yang mengharuskan aku untuk mengatur budgetnya setiap minggu, ya nggak ada masalah karena kedua jenis belanjaan tersebut udah pernah aku sharing ya. Jadi mau dibikin belanja sebulan sekali maupun dibikin seminggu sekali nggak ada masalah. Tetap intinya tuh tujuannya adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yang penting kebutuhan pokok itu terpenuhi, karena kebutuhan pokok itu kan yang kita butuhkan untuk sehari-hari. Nah ini tuh beberapa perabotan yang aku punya yang kotor maksudnya, dan yang aku lagi bersihkan hari ini. Karena biasanya memang kalau pas malam hari sisa makan malam itu nggak aku cuci, paginya suka agak numpuk ya. Apalagi biasanya kalau pas nasinya habis, pastinya panci untuk rice cookernya ikut kotor, wajan-wajan juga yang aku pakai buat masak. Nah ini tuh ya namanya ibu rumah tangga ya, semua orang pasti mengalami. Di sini aku yang masih berdua aja dengan suamiku tuh merasa kadang banyak perabotan yang kotor gitu ya. Aku kadang suka mikir gitu, di tempat orang tua aku yang anaknya lumayan banyak, wah itu yang namanya cucian perabotan kotor, yang namanya cucian piring itu kadang-kadang sehari bisa beberapa kali nyuci gitu, dan jumlahnya tuh tetap banyak. Ini aku sekalian elap-elap juga ya di area tabletop atau meja dapur, terus juga di meja makan. Nah sedikit sharing ya teman-teman, di meja makan aku tuh udah keropos banget. Bahkan ini agak sedikit berbahaya ya kalau buat simpan nyimpan barang yang berat gitu, karena udah rapuh kakinya, bener-bener itu udah nggak berani. Biasanya dulu kalau mau angkat-angkat gitu ya atau mau ngecat gitu bisa, atau pasang lampu bisa pakai meja itu atau kursinya. Sekarang tuh udah bener-bener nggak bisa karena udah rapuh, takutnya malah jatuh. Nah ini juga mau dibereskan di area gudang penyimpanan. Aib ya, itu ada wajan-wajan yang cemong. Aku punya beberapa wajan jadul itu dulu karena aku fungsikan sebagai, dulu aku punya usaha catering ya, kayak terima pesanan kue, nasi bok gitu. Terus untuk sekarang ini memang seiring berjalannya waktu, kadang juga memang apakah hanya aku yang merasakan atau di sana juga iya, kayak daya beli masyarakat tuh menurun akibat ini ya, mungkin kenaikan bahan pokok, terus resesi ekonomi juga ya. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa. Alhamdulillah masih ada penghasilan dari suami juga yang mencukupi gitu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah ini sembari diberesin ya, kayak food container yang udah aku cuci, karena biasanya kalau nggak dirapihin begini aku suka bingung sendiri cari-cari tutupnya buat pas aktivitas food prep gitu, pas belanja mingguan. Jadi mumpung ini ada senggang waktu, aku beresin. Nah ini dia ya teman-teman, rutinitas yang aku lakukan sehari-hari. Sehari-hari sih, maksudnya tiap akhir bulan gitu ya. Ini biasanya aku nyatet apa aja yang habis sih untuk kebutuhan pokok rumah tangga. Terus nggak cuma itu, kadang-kadang juga aku suka nyatetin kayak apa aja yang harus aku bayar pas awal bulan nanti nih, pas bulan Desember.
Karena kalau nggak dicatat kadang-kadang ada yang miss gitu, ada yang suka kelupaan, kayak kan banyak banget ya kebutuhan rumah tangga ataupun kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, kayak misalnya harus isi token listrik, harus bayar PDAM, wifi gitulah ya, setoran KPR rumah. Nah aku berharap banget nih tanggungan KPR rumah yang aku punya ini mudah-mudahan kedepannya bisa segera terlunasi, amin, biar nggak ada cicilan hutang lagi. Karena lumayan juga ya, meskipun mungkin bagi sebagian orang nominalnya itu nggak terlalu besar, tapi kalau buat aku sendiri yang memang ya penghasilannya masih segini ya, belum sebesar orang lain, ya kadang-kadang itu menjadi suatu beban juga, meskipun kita tuh selalu memprioritaskan ya apa aja yang harus dibayar, otomatis atau prioritasnya itu adalah tanggungan kami. Nah, selain itu aku juga nyatet kebutuhan pokok rumah tangga atau sembako maupun kebutuhan lainnya yang habis di bulan ini dan harus di restock ulang atau dibelanjakan nanti untuk kebutuhan bulan Desember. Biasanya itu aku catat-catat apa aja yang habis, baik kebutuhan dapur maupun kebutuhan kebersihan. Terus juga kadang suka kayak ngeliat promo-promo yang ada di minimarket ataupun swalayan yang ada. Barangkali nanti akan belanja ke sana. Karena biasanya aku ngikut suami aja sih ya, mau belanja di mana. Terus kalau udah tahu kadang suka aku catat juga tuh merek-mereknya apa aja. Tapi berhubung karena akhir-akhir ini juga marak banget tren yang namanya boykot beberapa produk tertentu ya yang lagi sensitif banget, ya memang niatnya usahanya untuk membantu saudara-saudara seumat muslim kita di sana. Aku sih juga sebenarnya salut banget ya untuk teman-teman dan bunda-bunda yang ikut menyuarakan. Di sini jadinya kita juga harus lebih teliti pekerjaan kita, yaitu harus nyatet nih produk apa aja yang nggak pro sana yang akan dibelanjakan ya, karena produknya juga banyak gitu biasanya, jadi kadang ada yang suka kelupaan. Nah di sini juga aku mau sharing teman-teman, mudah-mudahan upaya kita untuk membantu saudara-saudara umat muslim ini yang ada di sana mudah-mudahan tidak berdampak besar untuk efek ekonomi untuk karyawan-karyawan yang bekerja di PT tersebut ya. Mudah-mudahan tidak ada terjadinya PHK massal akibat penurunan daya beli akan produk-produk tersebut, karena jika terjadi PHK massal juga yang kena dampak ya saudara seumat muslim dan setanah air kita. Mudah-mudahan ini nggak nyampe situ, dan kalaupun iya terjadi mudah-mudahan ya ada alternatif untuk jalan keluar itu semua ya. Aku tuh kadang suka bimbang gitu loh, suka di sisi lain juga ingin menyuarakan dan menolong, setidaknya ya kita di sini kan juga pengen gitu ya, niatnya membantu saudara-saudara umat muslim yang kita yang ada di sana. Tapi di sisi lain kadang mikir juga gitu bahwa yang bekerja di pabrik-pabrik produk yang terboikot tersebut juga kebanyakan saudara seumat muslim kita dan saudara setanah air kita. Nah biasanya tuh dampaknya terkena dampak secara ekonomi ya, karena kita juga baru bangkit dari pandemi COVID, ekonomi mungkin juga baru berjalan lagi. Di sini sebagai ibu rumah tangga kadang suka dilematis karena hatinya otomatis kita tulus ingin membantu, tapi juga kadang memikirkan dampak. Jadi sebisa mungkin kita lebih bijak aja gitu ya untuk saling supportnya. Jangan sampai mungkin ada beberapa teman-teman atau bunda-bunda yang masih memakai produk atau belanja dari produk-produk yang terboikot tersebut. Itu aku rasa nggak disengaja ya, mungkin ada beberapa alasan, mulai dari yang kurang tahu produk-produk apa lagi karena saking banyaknya merek atau produk, belum yang mungkin memang anggota keluarganya atau suaminya memang bekerja di pabrik tersebut. Otomatis kan kalau sampai produknya atau pabrik tersebut, ya gitulah ya, teman-teman pasti bisa tahu sendiri. Lalu alasan yang ketiga adalah barangkali dari kita ataupun teman-teman yang masih mempergunakan produk dari merek-merek yang masuk dalam boikot tersebut itu memang cocok dengan produk yang ada, dan kalaupun mau diganti itu takutnya ada efek samping. Ini untuk beberapa produk yang memang sifatnya emergensi ya, contohnya kayak mungkin susu formula untuk anak, barangkali ada beberapa anak dari teman-teman yang cocok dengan merek tertentu yang masuk ke dalam produk boykot tersebut. Dan kalaupun diganti biasanya susu untuk anak atau bayi ataupun balita
kalau coba-coba biasanya ada resiko ya, bisa mungkin terjadi diare atau dan lain sebagainya. Jadi, usaha kita mudah-mudahan diniatkan untuk mereka dan ada dampak baiknya. Namun kalaupun kita menemui untuk beberapa teman-teman yang bunda ataupun bunda-bunda yang masih berbelanja atau menggunakan produk-produk yang masuk dalam boykot, kita jangan sampai menghakimi ya teman-teman, biar bagaimanapun mereka juga saudara kita, rata-rata juga saudara seumat muslim dan setanah air kita. Jadi jangan sampai melukai perasaannya juga. Aku yakin di sini simpati dan empati kita itu sama besarnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.